Kilas balik 6 bulan sebelumnya saat dua orang reporter tiba di Pulau Samang menggunakan feri dengan tujuan melakukan investigasi. Untuk menyamarkan identitas mereka, keduanya berpura-pura datang untuk mempelajari bisnis di pulau tersebut. Di feri yang sama, seorang pria bernama Wujong yang bekerja sebagai manajer umum dalam jaringan penipuan juga tiba. Ia datang karena mendapat arahan dari seorang scammer asal Kamboja bernama Kihyun. Kihyun menyuruhnya pergi ke sebuah restoran di Pulau Samang dengan janji akan diajarkan seluruh sistem bisnis termasuk pelatihan penipuan. Mengikuti instruksi itu, Wujong membawa uang dan mendatangi restoran tersebut. Di restoran itu, Wujong bertemu dengan seorang pemilik hotel bernama Yerim. Wujong menunjukkan uang yang ia bawa dan menyampaikan bahwa dirinya dikirim oleh Kihyun karena ingin memulai bisnis dan mengubah hidupnya. Namun, sikap dan ucapan Wujong justru menimbulkan kecurigaan. Yerim merasa terganggu dan segera menghubungi polisi. Seorang polisi bernama Min datang ke lokasi dan menangkap Wujong. Min menegur Wujong karena masih muda namun justru terlibat dalam pembicaraan tentang penipuan alih-alih bekerja secara jujur. Dalam kondisi tertekan, Wujong bersikeras bahwa semua yang ia lakukan hanyalah mengikuti perintah Kihyun. Tak lama kemudian, seorang fotografer bernama Sung Hyuk datang menemui Yerim setelah mengetahui adanya orang asing baru di pulau itu. Yerim menjelaskan bagaimana Wujong mengaku dikirim oleh Kihyun. Sung Hyuk kemudian mengirim seorang pengacara untuk menemui Kihyun di penjara dan juga mengkonfirmasi langsung melalui sambungan telepon. Dari sana, Sung Hyuk memastikan bahwa cerita Wujong memang benar. Setelah kebenaran terungkap, Sung Hyuk mendatangi kantor polisi dan memerintahkan Min untuk membebaskan Wujong. Dari kejadian ini terlihat jelas bahwa Sung Hyuk bukan orang biasa dan memiliki pengaruh besar. Sung Hyuk dan Wujong pun keluar dari kantor polisi bersama. Di saat yang sama, seorang pria bertopi datang dengan sebuah truk. Pria tersebut bernama Chul. Ketika Sung Hyuk membuka penutup jendela truk, terlihat dua reporter yang sebelumnya datang ke Pulau Samang tergeletak di dalam kondisi tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Wujong menjadi sangat ketakutan. Reaksi tersebut membuat Sung Hyuk yakin bahwa Wujong bukan ancaman. Karena itulah Sung Hyuk memutuskan untuk merekrut Wujong dan membawanya masuk ke dalam jaringan penipuan. Sejak saat itu, Wujong mulai menjalankan bisnis penipuannya. Kembali ke masa kini, saat Sung Hyuk, Min, dan Chul bersiap meninggalkan Pulau Samang dengan feri. Di dermaga, mereka bertemu seorang pria tua berpakaian seperti penduduk lokal bernama Mak. Mak diberitahu bahwa Sung Hyuk akan pergi ke kota untuk mengurus kasus penipuan melalui telepon. Sung Hyuk juga melaporkan bahwa ada seorang sopir taksi dan atasannya yang datang ke pulau dengan alasan memancing, namun tingkah mereka mencurigakan hingga sempat mengunjungi kuil. Mak pun diminta menangani situasi tersebut. Mak kemudian memerintahkan Min untuk mendekati sopir taksi dan bosnya dengan dalih membantu memancing. Min mendatangi Sang Chul yang sedang memancing sendirian di laut. Namun, kehadiran Min justru membuat Sang Chul gugup dan tak mampu bersikap wajar. Min pun semakin curiga dan akhirnya membawa Sang Chul naik ke perahunya. Sementara itu, Sung Hyuk dan Chul telah tiba di kota. Mereka diam-diam diikuti oleh Jin Un dan Kyung Gu. Sung Hyuk menyadari bahwa dirinya sedang dibuntuti dan untuk memastikan kecurigaannya, ia sengaja memarkir mobilnya secara ilegal di pinggir jalan. Seperti yang ia duga, mobil para penguntit juga berhenti tak jauh dari sana. Sung Hyuk kemudian menghubungi layanan derek dan melaporkan mobilnya sendiri agar ditarik lalu masuk ke sebuah pusat rehabilitasi narkoba. Di dalam pusat tersebut, Sung Hyuk mendengarkan berbagai kisah para peserta yang sedang berjuang lepas dari kecanduan. Salah satu cerita tentang seseorang yang telah berhenti minum alkohol namun tetap terkena denda tilang karena mengemudi dalam keadaan mabuk menarik perhatian banyak orang.
Kisah itu mendapat sambutan hangat dan tepuk tangan. Sung Hyuk memperkenalkan dirinya sebagai seorang penulis yang sedang mencari inspirasi cerita, bukan sebagai pecandu. Ia mengaku mendapatkan banyak ide dari kisah-kisah para peserta dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Setelah itu, sesi istirahat diberikan. Saat jeda berlangsung, Sung Hyuk diam-diam memasang sebuah perangkat ke laptop milik pusat rehabilitasi. Melalui alat tersebut, seluruh data peserta, termasuk nomor telepon dan informasi pribadi, langsung terkirim ke Yerim. Setelah memastikan semuanya berhasil, Sung Hyuk meninggalkan pusat tersebut. Jin-un yang terus mengikutinya juga keluar. Namun secara tiba-tiba Sung Hyuk berbalik dan menangkap Jin-un. Dari situ Sung Hyuk mulai menyadari bahwa Jin-un sebenarnya tidak memiliki ciri-ciri seorang pecandu dan kehadirannya di pusat rehabilitasi itu memiliki tujuan lain. Sung Hyuk tersenyum dengan cara yang terasa sangat janggal. Pada saat yang sama, Go-un yang sejak tadi mengikuti Chul melihat pria itu masuk ke sebuah gedung. Di dalam gedung tersebut, para warga asing tampak sibuk mengemas perlengkapan penipuan seperti identitas ponsel palsu dan buku panduan. Dari pemandangan itu, Go-un langsung menyadari bahwa tempat inilah sumber peralatan yang dulu juga ia terima saat masih bekerja untuk Wujong. Sementara itu, Doki sedang menyelidiki kuil. Ma akhirnya tiba di lokasi dan menemukan Doki di sana. Tanpa banyak penjelasan, Ma segera menghubungi polisi Min dan meminta agar Doki ditangkap. Min pun melaksanakan perintah tersebut. Sementara itu, Kyunggu keluar dari kamar mandi dan terkejut mendapati mobil van miliknya sudah ditarik derek. Kepanikan langsung menyelimuti dirinya. Pada waktu yang hampir bersamaan, Sung Hyuk juga keluar dari pusat rehabilitasi dan mendapati mobilnya ikut ditarik, sesuai dengan laporan yang ia buat sendiri. Melihat kondisi Kyunggu yang panik, Sung Hyuk semakin yakin bahwa kecurigaannya selama ini benar dan ia memang sedang diikuti. Sung Hyuk kemudian mendatangi tempat penarikan kendaraan untuk membayar denda dan mengambil mobilnya. Tanpa disadari siapapun, di dalam tasnya terpasang kamera mata-mata kecil yang merekam seluruh nomor pelat kendaraan yang berada di lokasi tersebut. Semua data itu secara otomatis dikirimkan kepada Yerim. Setelah itu, Sung Hyuk memberi instruksi kepada Yerim untuk segera memanfaatkan data yang telah dikumpulkan. Informasi dari pusat rehabilitasi digunakan untuk mengirimkan surat denda palsu terkait kasus mengemudi dalam keadaan mabuk kepada para pecandu alkohol. Sementara itu, para pengguna narkoba dikirimi tautan kartu hadiah yang jika diklik akan meretas ponsel mereka. Nomor pelat kendaraan yang ditarik derek juga dimanfaatkan untuk mengirimkan pemberitahuan denda palsu kepada para pemiliknya. Dari sini terlihat jelas bahwa jaringan ini akan menghasilkan uang dalam jumlah besar. Di lokasi penarikan kendaraan, Sung Hyuk melihat Kyunggu juga datang untuk mengambil mobil van miliknya. Meski menyadari bahwa pria itu telah lama mengikutinya, Sung Hyuk menilai Kyunggu tidak tampak seperti polisi sehingga ia memilih mengabaikannya dan pergi. Sementara itu, Kyunggu semakin panik karena Jin-un tak kunjung keluar dari pusat rehabilitasi dan tidak bisa dihubungi. Dalam keadaan tertekan, Kyunggu menghubungi Go-an untuk melaporkan kejadian tersebut. Go-an berjanji akan mencari tahu apa yang terjadi pada Jin-un. Namun, tepat setelah panggilan berakhir, Chul muncul di hadapannya dan menangkap Go-an. Kecurigaan Kyunggu semakin menguat bahwa hilangnya Jin-un berkaitan langsung dengan Sung Hyuk. Ia pun mengikuti Sung Hyuk kembali ke pulau menggunakan feri. Sesampainya di sana, Kyunggu mencoba menghubungi Jin-un, Sung Hyuk, Doki, dan Sang Chul, namun tak satu pun menjawab. Pada saat itulah Chul mengetuk jendela mobil Kyunggu. Sementara itu terlihat Sang Chul, Jin-un, Go-un, dan kini Kyunggu tergeletak tak sadarkan diri di dalam truk milik Chul. Chul bersiap membuang mereka ke laut, namun Sung Hyuk menghentikannya. Sung Hyuk berniat memberikan pelajaran secara langsung kepada Doki, sang sopir taksi. Sementara itu, polisi Min akhirnya melepaskan Doki. Doki segera berusaha menghubungi rekan-rekannya, tetapi usahanya sia-sia. Tak lama kemudian, Sung Hyuk muncul dan memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa dihubungi lagi. Sung Hyuk kemudian membawa Doki pergi bersama dirinya.
Dalam perjalanan itu, Doki mengungkapkan seluruh kecurigaannya. Ia merasa kedatangan pemilik perusahaan taksi Sangchul ke pulau, kemunculan 2 teknisi yang membuntutinya, hingga keterlibatan manajer bernama Chul bukanlah sebuah kebetulan. Menurutnya, semua itu terjadi karena perintah darinya sendiri. Doki mengakui bahwa ia berniat memulai bisnis dan mendapat informasi dari Wujong bahwa bisnis tersebut bisa dimulai dengan modal kecil. Namun, karena Wujong menghilang setelah memberikan informasi setengah-setengah, orang-orang Doki akhirnya bergerak sendiri untuk mencari jaringan yang menjalankan bisnis tersebut, tanpa menyadari bahwa cara mereka justru memicu kecurigaan. Sung-hyuk kemudian menanyakan latar belakang Doki. Doki pun menceritakan seluruh pengalaman hidupnya sejak musim pertama, mulai dari pekerjaannya sebagai guru karyawan perusahaan teknologi, keterlibatannya dalam dunia penipuan, perannya sebagai tokoh agama palsu, penjaga klub malam, hingga kisah masuk penjara. Semua itu membuat Sung-hyuk terkejut dan menganggap Doki sebagai sosok yang sulit dipercaya. Namun, Yerim yang diam-diam memverifikasi informasi tersebut memastikan bahwa semua yang disampaikan Doki adalah benar. Setelah kebenaran terkonfirmasi, sikap Sung-hyuk berubah drastis. Ia melihat Doki sebagai sosok bertalenta yang selama ini hanya terjebak bekerja di bawah kendali orang lain. Sung-hyuk meyakini bahwa jika Doki menjadi bos bagi dirinya sendiri, hidupnya akan jauh lebih baik. Doki menyatakan bahwa itulah alasan ia datang ke pulau tersebut. Sung-hyuk pun setuju untuk membantunya memulai bisnis dan berjanji akan membebaskan rekan-rekan Doki yang sebelumnya ditahan karena kesalahpahaman. Tak lama kemudian, Sangchul, Go-eun, Kyung-gu, dan Doki akhirnya bertemu kembali. Mereka menyadari bahwa Chul sempat berniat membuang mereka ke laut. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba terdengar suara asing yang menyatakan bahwa jika jasad mereka terbawa arus ke wilayah utara, tidak akan ada penyelidikan apapun. Semua orang terkejut karena suara itu bukan berasal dari siapapun di antara mereka. Dari balik semak-semak muncul salah satu reporter yang sebelumnya diperlihatkan di awal episode. Reporter yang bernama Bong itu mengungkapkan bahwa seluruh pulau dipenuhi kamera pengawas kecuali area tersebut. Ia menjelaskan bahwa 6 bulan lalu ia datang bersama seniornya untuk menyelidiki kasus penipuan online. Menurut hasil investigasinya, hampir semua pelaku penipuan memulai aktivitas mereka dari Pulau Samang sebelum menyebar ke berbagai negara. Reporter Bong juga menunjukkan kamera berisi foto-foto penduduk pulau dan mengungkapkan bahwa seniornya telah ditangkap dan dibunuh. Jaringan kriminal di pulau itu terlalu besar dan berbahaya untuk disentuh secara langsung. Mendengar hal tersebut, Doki teringat papan bertuliskan penelitian di bidang hukum yang pernah ia lihat di kuil dan mulai menyadari kemungkinan bahwa dalang di balik semua ini adalah mantan jaksa yang sangat memahami hukum. Reporter Bong menyadari bahwa penjelasan tersebut masuk akal mengingat sejak penyelidikan dimulai, kantor mereka mengalami penggerebekan dan para seniornya ditangkap. Dalam keadaan putus asa, reporter Bong memohon bantuan agar kematian seniornya bisa mendapatkan keadilan. Sementara itu, Sung-hyuk dan Mak sedang membahas rencana membuka jaringan baru karena beberapa anggota organisasi akan pergi. Mak menyarankan agar sopir taksi dan rekan-rekannya disingkirkan karena ia merasakan firasat buruk. Namun, Sung-hyuk mengabaikan saran tersebut dan justru menilai mereka sebagai calon sumber keuntungan baru. Sung-hyuk memerintahkan Mak untuk menanyakan berapa besar dana yang bisa diinvestasikan oleh Doki. Keesokan harinya, Mak menemui Doki dan menanyakan modal yang dimilikinya. Doki mengaku memiliki $2 juta. Mak terlihat tertarik dan meminta Doki menunjukkan uang tersebut. Namun, Doki menolak dan menegaskan bahwa bisnis belum dimulai sehingga tidak ada alasan untuk menunjukkan uang sebelum mendapatkan barang dan pelatihan. Ketegangan pun memuncak hingga Doki memutuskan pergi.
Doki yang kini menyadari bahwa seluruh pulau diawasi kamera pengintai kemudian menelepon Go-eun dan berpura-pura membicarakan soal uang. Percakapan itu sengaja dibuat agar terdengar oleh kamera pengawas. Sung Hyuk yang memantau semuanya secara langsung melihat bagaimana Doki menunjukkan keraguannya dan ketidakpercayaannya terhadap kelompok tersebut, memperkuat citra bahwa ia bukan target yang mudah dimanipulasi. Sung Hyuk akhirnya setuju dengan sikap hati-hati Doki dan membiarkannya memutuskan sendiri kapan ia siap mengeluarkan uang. Mendengar hal itu, Sung Hyuk tak bisa lagi menahan diri. Ia keluar dari area kuil dan membawa Doki bersamanya. Di sisi lain, Go-eun, Jin-eun, dan Kyung-gu sudah berkumpul di dalam mobil van. Kyung-gu menerima pesan denda tilang yang memintanya segera membayar, namun Go-eun langsung memperingatkan agar ia tidak mengklik tautan tersebut karena itu adalah penipuan. Jin-eun juga menyadari bahwa dirinya menerima tautan kartu hadiah palsu. Dari situ, mereka bertiga mulai memahami bagaimana jaringan ini mampu menjalankan penipuan besar hanya bermodalkan data pribadi dalam jumlah kecil. Sementara itu, Sung Hyuk dan Doki tiba di pelabuhan. Sung Hyuk menjelaskan bahwa hari itu akan ada beberapa orang baru yang datang untuk menjalani pelatihan dan ia berniat memperkenalkan Doki kepada mereka. Doki memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kekhawatirannya. Menurutnya, seluruh sistem penipuan di pulau itu sangat berisiko karena keamanannya lemah. Jika salah satu anggota membocorkan rahasia, seluruh jaringan bisa runtuh dan Sung Hyuk akan tertangkap. Sung Hyuk menanggapi hal itu dengan santai. Ia yakin para anggotanya tidak akan melapor ke polisi karena mereka bukan orang biasa, melainkan para kriminal yang sudah tidak memiliki pilihan hidup lain. Pulau itu justru menjadi satu-satunya tempat bagi mereka untuk memulai kembali. Sung Hyuk menjelaskan bahwa organisasinya memberi potongan modal besar bagi pendatang baru dan terus membantu mereka agar tetap setia serta membawa lebih banyak orang masuk ke jaringan. Doki menyimpulkan bahwa bantuan tersebut juga mencakup perlindungan hukum dan finansial jika ada anggota yang tertangkap, agar setelah keluar dari penjara mereka kembali bekerja untuk organisasi. Bagi Sung Hyuk, membantu orang-orang seperti itu jauh lebih efektif daripada menghabisi mereka karena rasa utang dan ketergantungan membuat mereka tetap diam. Setelah itu, Sung Hyuk mulai menyoroti masa lalu Doki. Ia mempertanyakan bagaimana setiap tempat yang pernah menjadi tempat kerja Doki, baik sekolah, klub malam maupun perusahaan, selalu berakhir dengan penutupan, kematian, atau orang-orang yang menghilang sementara Doki sendiri selalu selamat. Pola tersebut dianggap terlalu janggal untuk disebut kebetulan. Di saat yang menegangkan itu, Chul tiba sambil membawa pisau. Doki yang terdesak berpura-pura meluapkan emosinya dan merasa seolah dirinya dihakimi hanya karena berhasil bertahan hidup. Ia merasa seharusnya orang-orang yang memberi kesempatan kedua tidak menyalahkan mereka yang selamat. Ucapan itu justru memengaruhi Sung Hyuk. Sikapnya melunak dan ia kembali menegaskan keinginannya untuk bekerja sama dengan Doki. Dengan begitu, Doki berhasil lolos dari situasi berbahaya tersebut. Tak lama kemudian, Ferry tiba membawa para peserta pelatihan baru. Salah satu dari mereka adalah Ki-hyun, pria yang sebelumnya bekerja sama dengan Woo Jong dan kini telah bebas dari penjara. Ki-hyun datang bersama dua orang lain. Ia menjelaskan bahwa penipuan online sangat populer di penjara dan banyak narapidana tertarik untuk terlibat setelah bebas. Sung Hyuk kemudian memperkenalkan Doki kepada Ki-hyun, sekaligus menjelaskan bahwa Woo Jong adalah orang yang mengarahkan Doki ke Pulau Samang. Penjelasan itu membuat Ki-hyun merasa heran karena Woo Jong dikenal sebagai sosok tertutup yang tidak pernah membicarakan siapapun dan hidup tanpa teman dekat. Meski Doki berusaha bersikap santai, kecurigaan Ki-hyun tak sepenuhnya hilang. Meski demikian, Sung Hyuk tetap membawa mereka semua masuk ke pulau untuk memulai tahap berikutnya. Pada adegan penutup terungkap bahwa Chul telah membunuh dua orang yang datang bersama Ki-hyun. Fakta tersebut mengejutkan Doki dan menegaskan betapa kejam serta berbahayanya jaringan kriminal yang beroperasi di Pulau Samang.